Tuan Haji jadi bening, Maji salat tahajud, duha tidak pernah ditinggalkan, wirid, tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya senantiasa kita laksanakan. Waktu kita berpakaian, Abu Hurairah ikut terlibat. Waktu kita makan minum, Abu Hurairah ikut terlibat. Waktu kita berpolitik, Abu Hurairah ikut terlibat. Kita dengan pergaulan, Abu Hurairah ikut terlibat. Kita dalam bisnis, Abu Hurairah ikut terlibat. Dalam semua aspek kehidupan kita, jarang-jarang luput daripada pedoman hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi diantara daripada cerita menarik ada yang namanya miswat Abu Hurairah. Tampungan, sako, uncang, kantongan, sako atau uncang di pinggang Abu Hurairah yang diisi beberapa biji tamar. Masya Allah, tabarakallah. Tiap ada keperluan ambil makan, ambil makan, ambil makan. Itu sejak daripada zaman Rasulullah kecil ya. Tak besar mana paling besar pun seperti kopiah kita tuh, besarnya diletakkan di pinggang sini seperti ikat pinggang. Depannya ada paspor, ada IC, ada lesan, ada apa segala macam seperti itulah lebih kurangnya. Itu kata beliau, aku makan isinya, tamar yang ada di dalamnya sepanjang Nabi kita hidup, sepanjang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, sepanjang pemerintahan Sayyidina Umar dalam 11-an tahun, dan juga dalam beberapa tahun daripada pemerintahan Sayyidina Utsman. Tidak habis. Tapi Masya Allah, tabarakallah, biji daripada buah tamar yang dimakan tadi itu terkumpul, jumlah bilangannya tidak kurang dalam 12 ribuan biji. Maka dengan beliau, kata beliau, aku tidak tidur dulu kecuali setelah aku bertasbih sebanyak 12.000 kali, sejumlah sehitungan dengan hitungan dosa-dosa kesalahanku itu dengan ketawaduan. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi ibadah zikir saban malam 12.000 kali. Abu Hurairah kalau pada itu berkomunikasi guna Nokia jenis macam mana dengan kenikmatan hidup. Tanya seperti itu. Agak-agak malam hari beliau makan apa? Memilih-milih kah? Tom yam kah? Kerabu kah? Goreng Cina? Goreng pabrik? Goreng kampung? Spesial? Goreng Jepun? Ada goreng Jepun? Masalah Pataya, Patani, Banjar atau apa sejalan namanya terserah. Itu kita suka pilih. Untuk diri kita. Rumah untuk yang sementara oke. Kereta untuk sementara oke. Kemudian untuk yang selama-lamanya bagaimana? Tentu kenikmatan hidup yang dirasakan oleh mereka jauh berbeda 1:1000 dengan kenikmatan hidup kita sekarang. Handphone, kadang-kadang seraup tangan, segenggam tangan, semuanya handphone. Sekarang kan sudah ada yang 2 prepaid, yang ada 2 smart apa? Ada, dulu satu saja. Jadi kalau kita nak supaya lebih cepat, 3 handphone di tangan. 3, Masya Allah, tabarakallah. Samsung, sudah Edison dapat dengan Nokia. Itu belum dengan tab lagi, belum dengan iPad lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dikira dalam bed itu mau kena Telkom, totonya iPad, network, kemudian dengan Nokia, tambah dengan Samsung Galaxy 3 atau Galaxy 4, Masya Allah, tabarakallah. Tak apa-apa, silakan saja. Tapi jangan habis waktu kita hanya untuk urusan komunikasi saja. Sampai di masjid-masjid pun juga sampai tidak kecukupan waktu. 12.000 tasbih pada tiap malam, ribuan hadis yang tersebar di sana sini. Praktik umat yang melaksanakan masuk surga asbab Abu Hurairah tidak terhitung dalam berapa ratus juta. Karena beramal dengan hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Di waktu meninggal dunia sedih, menangis. Kenapa ya Abu? Sedih kenapa? Kenapa risau? Kenapa bimbang? Kenapa takut? Jadi kata beliau dengan 2 jawaban. Yang pertama, karena jauhnya jalan yang nak ditempuh, bu'dus safar, jauhnya jalan yang nak ditempuh, dan sedikitnya bekalan yang dipersiapkan. Kita malam nonton bola sepak Terengganu, Pahang melawan Kelantan, habis sampai tengah malam. Sudahnya pertandingan dalam 45 menit.
tambah setengah jam, tambah 45 menit lagi dengan kemenangan sampai pada masa mengusung piala, sampai pada mereka keliling sampai pukul 12 malam tak tidur habis waktu kita pada malam hari itu. Kalau tak dengan bola sepak pun nanti habis waktu kita dengan dunia dalam berita. Dunia dalam berita pula, masya Allah tabarakallah, cukup menggeramkan. Paling senang nonton berita tuh di negara-negara Arab. Berita setengah jam, habis setengah jam semuanya penuh dengan berita. Kita beritanya 5 menit, reklamannya, iklannya kadang-kadang sampai 7 menit, macam-macam iklan. Tunggu lagi, sesaat lagi kami akan kembali. Apa sesaat lama saat? Bukan sesaat, 10 saat tuh. Habis waktu kita berjam-jam hanya begitu berita dunia. Berita, belum lagi dengan tayangan, tontonannya, hiburannya habis. Perjalanan akan kita tempuh tidak akan habis. Jadi, dan mengingat jauhnya perjalanan yang akan kita tempuh dan sedikitnya bekal waktu yang Allah berikan, maka jangan sampai dengan kita tidak mempelajari syama'il kehidupan baginda Nabi dan tidak mempelajari hukum hakam Allah Jalla wa'ala sebagaimana kita sempat dan menyempatkan diri meluangkan waktu. Jadi jangan tunggu kesempatan, harus kita cari kesempatan. Jangan tunggu luang waktu, harus kita luangkan waktu. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita kerja. Orang tabligh kata insyaallah lah nanti kalau ada kesempatan kita khurud. Nah, sampai mati tidak ada kesempatan. Karena harus menyempatkan diri, harus meluangkan waktu, kena datang, kena hadir, kena mengaji, kena duduk. Insyaallah lah nanti kalau dapat hidayah, makan dapat hidayah, minum dapat hidayah, tapi pantai dapat hidayah, takkan ke masjid tidak dapat hidayah. Nah, itu alasan-alasan saja. Alasan itu tidak akan dapat dipertahankan kalau pada waktu kita disoal siasat oleh Allah Jalla wa'ala. 35 menit. Saya berikan waktu 35 menit untuk soal jawab. Silakan ada sebarang soalan. Saya tidak akan teruskan. Untuk saran saja, masing-masing di kepala harus ada soalan untuk kita meneruskan program kita pada pagi hari ini. Jadi lain kali kalau nak buat program pastikan dulu ada terjemahan, ada tolong supaya waktu kita tidak terbuang-buang, sama saja. Supaya juga PKJK pusing-pusing bikin poster sana sini, tampal nama, tampal gambar, letak sana letak sini, pastikan dulu dengan zamannya. Kalau tak pasti dengan zamannya, tak payah itu buang-buang energi saja. Lebih mampat kalau kita gunakan waktu untuk kita berzikir atau untuk kita bersalawat atau untuk kita beribadah. Seperti itu. Khair, silakan. Yang ada soalan. Tak ada soalan kita berhenti. Baca. Alhamdulillah. Status perbezaan seorang yang kira syekh apa perbedaan istilah-istilah? Allah, mau perbedaannya lagi. Apa perbedaan Pak Tam, Pak Su, Pak Angah, Pak Anjang, Pak Teh? Ada perbedaan tak? Pak Su itu siapa? Pak Teh siapa? Pak Anjang siapa? Pak Su mungsu. Pak Tam hitam. Pak Teh putih. Panjang, umur panjang. Ada perbedaan. Syekh itu istilah, beda dengan Maulana, juga beda dengan apa lagi? Beda dengan Habib, beda juga dengan Ustaz, beda juga dengan Kiai. Tiap daerah ada istilah-istilahnya. Jadi dalam dunia keilmuan, dahulu gelaran-gelaran yang diberikan kepada ulama bermula daripada talib. Kalau dalam bidang hadis, talibul ilm, pertama talib, yang kedua muhaddis. Setelah muhaddis, hafiz atau musnid. Setelah musnid, hafiz. Setelah hafiz, al-hujjah. Setelah hujjah, al-hakim. Itu dalam bidang hadis. Definisinya, yang baru belajar hadis disebut muhaddis, yang tahu sedikit sebanyak tentang riwayat, tentang rawi dan riwayat. Kalau sudah banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sampai ratusan ribu digelar dengan hafiz. Kalau sampai 300 ribu digelar dengan hujjah. Kalau menguasai semua bidang hadis dan ada dalam rekaman
Facebook yang ada di kepala diberikan gelar dengan Al-Hakim. Ulama kalau kata di sini bermula daripada pelajar pondok, lepas tu ustaz tu guru, lepas tu guru dah beda, mati saja lagi pagi. Lepas tu guru mati. Petal yang dibagikan sama kerajaan, encik dulu. Setelah encik mungkin Datuk, setelah Datuk Tan Sri, setelah Tan Sri Ton, setelah Ton mati. Gelar terakhir mati. Dan itu bermula dapat gelar itu pada waktu kita masuk ke dalam kubur. Mati. Itu gelaran yang berikutnya. Kalau dalam jenjang pendidikan dunia bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tingkat tinggi, SPM, SPR. Kalau sana sebutannya SD, sekolah rendah, SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah atas, bawah SMP pertama, sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas, baru kuliah dapat sijil, dapat baccalaureus, juga dapat lisans, dapat LC dengan istilah di sana, S1, S2, S3, S1 BI, S2 MI, S3 PhD, lepas itu profesor, lepas itu mati juga pengunjungnya. Kemudian istilah antara 3 buah tempat yang berbeda-beda. Kalau Kelantan, kalau petani sebut babang. Bang, dengar dulu jawabannya bang, jangan baca yang itu. Saya cakap dengan siapa? Abang tanya saya jawab, jangan baca soalan lain. Begitu. Belajar saling hormat menghormati, memberikan tumpuan, bukan Islam saja. Nah Islam, nah syariat. Tapi ada pergaulan antara sesama kita pun tidak kita laksanakan. Jadi aku jangan diolok-olok, kata Allah. Rasul jangan olok-olok aku. Slogan itu tak membadai, tapi praktik amalannya itu yang perlu kita hayati. Oke, di antaranya kita saling menghormati, harga menghargai, dan juga memberikan satu tumpuan. Kembali kepada teta-teta tadi itu. Di petani mereka guna istilah baba. Di sini kita guna istilah tuan guru. Di Kalimantan pun juga guna istilah tuan guru. Sementara di Jawa mereka guna istilah kiai. Tapi tidak dikatakan kiai kecuali kalau alim dan ada pondok pesantren. Kecuali kalau alim tapi ada dan juga ada majelis taklim, majelis pengajian, itu baru digelar sebagai kiai. Nah, jadi kesemuanya tadi itu baik yang digelar baba, yang digelar tuan guru, yang digelar kiai, itu kalau dengan bahasa Arab sudah layak untuk diberikan gelar sebagai syekh. Tuan syekh itu dalam bahasa Arab. Asal definisinya orang yang berusia 40 tahun ke atas itu sudah dikatakan syekh. Bermula daripada sabi, kanak-kanak. Kemudian tifl, masa usia 7 tahunan. Kemudian syab, remaja dalam 14-an 20-an tahun. Kemudian berikutnya setelah syab, rajul, menjadi laki-laki, itu dalam usia 30-an ke atas. Kemudian berikutnya syekh, maksudnya dari 40 ke atas sudah orang tua sampai mati. Atau berapa tingkatan yang berikutnya, jenjang yang berikutnya al-harim, itu orang yang sudah tua dari 60-an ke atas. Nah, jadi kalau dari sudut bahasa, tiap orang yang berusia 40 tahun itu sudah disebut syekh, layak untuk disebut syekh dari sudut bahasa. Tapi dari sudut daripada sudut syar'i, seseorang yang mencapai martabat kedudukan orang-orang yang mulia. Jadi dengan pergaulannya, ibadahnya, keimanan dan sebagainya, itu disebut syekh dalam bahasa Arab. Yang kalau dengan julukan kita sebut tuk guru, atau kita sebut baba, atau kita sebut kiai. Sementara yang kedua tadi itu yang pertama dengan syekh, yang kedua dengan maulana. Maulana itu istilah daripada India yang sudah menamatkan kuliah selama 4 tahun. Jadi kita ngaji terus dengan kita ikut daurah hadis. Maksudnya pengajian hadis menamatkan 8 macam kitab hadis. 6 kitab hadis yang pertama Bukhari, Muslim, Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu sudah 6.
Yang kedelapannya kita miskat, dan yang ketujuhnya kalau tidak salah Sunan Ad-Darimi. Nah, jadi menamakan 8 macam kitab tadi itu dalam jenjang waktu 4 tahun. Setelah pengajian yang biasa, mungkin kita setelah rendah 6 tahun, kemudian kita setelah rendah PA, SPM dulu atau jenjangnya macam mana dulu? Lepas itu PMR, itu sebelum kuliah. 3 tahun 3 tahun. 3 tahun 3 tahun. Jadi di sana ibtidaiyahnya 6 tahun atau 7. Sanawiyahnya pun juga dalam 6 tahun, baru jenjang kuliah. Jenjang kuliah selama 4 tahun. Kalau kita sini untuk mendapatkan BI, masih untuk mendapatkan lisan, satu untuk mendapatkan LC atau S1 kalau dengan istilah Indonesia. Jadi yang sudah selesai 4 tahun mengikuti daurah hadis tadi itu akan diberikan gelar Maulana. Lepas itu diberikan gelar Al-Alimul Fadil sama dengan Master. Kalau kita di sini berikutnya yang PhD diberikan gelar Mufti. Jadi di segi kedudukannya kita sebut Ustadz di sini sama dengan Maulana India Pakistan, itu juga dengan Bangladesh. Hanya bedanya itu daripada tempat. Sementara kalau dengan Habib itu yang silsilah keturunannya daripada Rasulullah SAW, lima daripada Sayyidina Hasan, atau juga daripada Sayyidina Husain. Itu di mana-mana saja. Di sini Habib, di sana Habib, kecuali kalau memang namanya sudah Habib. Kalau namanya sudah Habib itu lain cerita. Jadi kalau istilahnya kereta atau dengan istilahnya Toyota, jadi kita tahu Toyota itu ada Prius, ada Avanza, ada Innova, ada Harrier, ada Camry, ada Alphard, dan juga yang sejenisnya. Itu semuanya produk Toyota. Tapi kalau pada saat ada dengan salah satu daripada manajernya bernama Toyota, itu lain lagi cerita. Sama juga dengan yang tadi, asal makna Habib itu adalah silsilah keturunan seseorang yang sampainya kepada baginda Rasulullah SAW. Tak kisah negara, tak kisah tempat, di mana saja dan kapan-kapan saja, namanya Habib. Tapi ada juga di kalangan kita yang memang nama panggilannya Habib, bukan karena keturunannya daripada Rasulullah SAW. Baru yang berikutnya. Begitu. Agak baru cantik Masjid Al-Irsyad. Fatwa penguasaan dan Malaysia sendiri berbeza pandangan dengan mazhab yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Rata-rata umat Islam di dunia mengumpul ada satu keperluan hidup. Adakah yang berbandingan hukum kelompok kerja dan suka? Allah. Bagus. Dari sudut mana fatwa kebangsaan berbeda dengan fatwa saya? Fatwa kebangsaan boleh kan? Haram, saya haram juga. Apa bedanya? Mana ada Imam Syafi'i tak pernah ada rokok zaman Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i pernah kena dengan danai, dengan godang garam, dengan jarum? Tak ada. Rokok itu adanya pada abad ke-10. Setelah kira-kira dalam 9 atau 800 tahun daripada zaman Imam Syafi'i, tak ada rokok di zaman Imam Syafi'i. Jadi rokok asal ceritanya datanya daripada mana? Datanya daripada Prancis. Jadi pada saat salah seorang daripada warga dari Prancis atau daripada Spanyol, tidak pasti, antara dua negara itulah. Jadi pada saat dilihat oleh warga tadi itu, perokok pertama dia melihat asap keluar daripada hidung dan juga keluar daripada mulut, dan dikatakan di balik daripada tembakau itu banyak penyakit-penyakit yang akan tersembuhkan. Di balik daripada tembakau dapat mengatasi macam-macam masalah kesehatan. Maka dengan dia tadi itu bawa rokok daripada Prancis atau daripada Spanyol ke negaranya. Kali pertama dia menghisap rokok, dia sebagai seorang cendekiawan, cerdik pandai, intelektual, hebat, pikir, mengamat, mengarang, menulis artikel dan lain sebagainya. Jadi lenguh-lenguh berpikir tadi itu, terus dia menghisap rokok. Dilihat sama berdikatnya, lihat sama hamba sahayanya. Ini dengan Tuhan Haji kena terlampau banyak berpikir, nampaknya otak sudah meledak, sehingga sampai keluar asap daripada hidung dan juga daripada mulut. Secara serta merta diambilkan gayung, penuhkan air, langsung plung dia tuangkan. Kenapa? Sebab takut kalau otaknya pecah pada saat itu.
Itu asal muasal ceritanya. Kemudian berpindah ke India, tersebar di Eropa, sampai kita juga mengambil alih. Ada yang mengatakan asal muasalnya daripada Amerika ke Eropa, daripada Eropa ke seluruh dunia. Jadi kita mengenal merokok nih, itu kalau dengan miladi pada abad ke-11 atau 13 dalam 700 tahunan yang lalu. Sebelumnya tidak ada. Jadi yang mengatakan mata Imam Syafi'i itu bohong. Imam Syafi'i tidak ada fatwa tentang rokok dan tidak pernah mengenal rokok. Atau dalam menurut ulama Syafi'iyah, nah itu baru betul redaksinya oleh sebagian daripada ulama Syafi'iyah tentang rokok. Baik. Allah. Jadi pertanyaannya, tidakkah ada fatwa yang agak ringan sedikit daripada haram? Kalau haram itu berdosa laku. Aku boleh selesa, boleh tenang, boleh nyaman kalau pada saat sambil merokok, sambil buat kerja, sambil tas, sambil merokok, sambil nukang, sambil merokok. Masyaallah tabarakallah, tok. Tersita banyak waktu kerja kita kan. Di Jepun, di sebagian syarikat, orang yang tidak merokok itu dapat gaji per bulan lebih dalam $300 Amerika. RM kira-kira dalam 900-an lebih tiap bulan. Orang yang dapat tunjangan 4.000, yang tidak merokok dapat 5.000. Kenapa beda? Waktu yang terpakai pada masa dia merokok. Satu batang rokok. Allah. Tak saya jawab dengan bahasa lain saja. Pernah pakai kuping tak? Tak pernah. Tapi pada masa adanya Iswan kemarin itu pakai juga. Tak pakai juga. Pada masa masuk airport kena pakai. H1N1. Berikutnya SARS di Singapura. Cukup menakutkan. Semuanya pakai kuping. H1N1 katanya itu daripada khinzir. Akhirnya muka minta maaf, muka pun nampak jadi seperti hidungnya khinzir pada saat kita memakai. Terus siapa yang punya kerja tuh? Sedangkan khinzir itu sejak daripada zaman Nabiullah Adam alaihissalam tidak ada H1N1 pada saat itu. Kenapa pada zaman kita saja baru adanya? Karena ada obat-obat baru, ada produk perobatan baru yang diproduk oleh Amerika, mau dilariskan, mau dipasarkan. Sekarang kenapa tidak ada H1N1? Mana asal? Mana H1N1? Tapi masih ada lagi, masih banyak di negara kita. Nah, semuanya itu direkayasa oleh orang-orang tertentu untuk melariskan obat yang baru diproduk. Bukan itu yang saya maksud. Semuanya pada ketakutan. Kalau seandainya ada saja satu orang yang memberitakan bahwasanya di masjid ini ada kuman, ada bakteria, semuanya jadi risau dan takut. Gimana kalau dengan rokok tadi itu? Dengan rokok tadi itu bukan hukum yang berbicara, bukan tuh guru yang berfatwa, bukan majelis kebangsaan yang mengeluarkan ulasan, tidak. Itu semuanya departemen atau Kementerian Kesehatan. Tiap satu batang rokok yang dihisap itu akan mengurangkan usia seseorang dalam hitungan 14 detik. 14 detik tiap satu batang. Kalau tak percaya kita, tapi ini sekadar untuk menguji saja. Kita pastikan tidak mesti anak kita. Kita kumpulkan anak-anak yang lahir pada hari yang sama, laki-laki. Ternyata di Subang, di OSG, hospital mana, Sungai Buloh, Alustar, Kelantan, Pahang, Terengganu, kan senang saja kita untuk berhubungan. Lahir tidak kurang daripada 100 orang baik. Pastikan yang lahir pada hari yang sama. Yang mana yang merokok, yang mana yang tidak. Tengok saja umur mereka nanti. Insya Allah tidak kurang daripada 80% yang tidak merokok usianya lebih panjang. Giginya utuh, kulitnya ceria, muka, struktur muka tampan, awet muda. Berbanding dengan yang merokok, kulit hitam. Kemudian gigi habis. Paling tidak, ya tinggal gigi depan saja lagi ada 1, 2, 3, 4. Scan dadanya teman saya tobat selama 15 tahun yang lalu. Cikap lagi
Jadi kata dokter spesialisnya, awak masih merokok? Enggak pernah, udah berhenti. Tapi masih ada lagi bintik-bintik hitam di dada. Kalau yang sudah belasan tahun itu udah berlubang paru-parunya, berlubang. Jadi dikatakan ada salib H1N1 yang selanjutnya kita jadi ketakutan. Rokok mengakibatkan puluhan ratusan macam jenis penyakit, kandungannya tidak kurang daripada sekian ribu bahan kimia dan racun. 1 gram saja daripada nikotin yang dicairkan dimasukkan ke dalam urat. Nih urat, hijau nih urat, masukkan saya ke sini. Detik ini juga orang itu akan mati. Tapi dia tidak masuk melalui urat, masuknya melalui udara atau juga melalui pernapasan. Jadi merokok artinya bunuh diri. Merokok berarti membakar jantung dan kesehatan. Merokok berarti mengurangkan umur. Merokok berarti membakar duit. Merokok berarti memudaratkan orang lain. Merokok memberikan kesan negatif, dampak negatif kepada janin. Merokok membuat suasana jadi bosong. Banyak. Cemana dikatakan makruh. Kita disuruh ke minyak haram. Minyak haram ini masih murah lagi. Ini oat buatan Malaysia. Buat Malaysia. Proses ini kan. Hah? Hah. Berapa harganya nih? Sini. 60 ringgit. Ini kalau kita beli oat yang agak besar sedikit botolnya daripada ini harganya 800. Yang original itu disebut dengan oat Malaki, oat Raja. Itu harganya botol besar sedikit daripada ini dalam 1.600-an. RM lebih kurang 1.500. Itu Tuan Haji, setelah kita palit ke tangan, muka belakang, masyaallah tabarakallah. Kalau saja dengan orang yang merokok, hilang bau minyak harum tadi. Rokok sebatang hanya setakat setengah ringgit, ya 5 kopaknya sebatang. Tapi mampu untuk melenyapkan bau-bauan yang haram. Saya tidak bersumpah, tapi dengan keyakinan yang kental kalau perokok itu ada di zaman Rasulullah, Nabi kita tidak akan perkenankan mereka datang ke masjid. Dengan kata-kata itu. Tidak akan perkenankan, sebab orang yang makan bawang putih saja, yang memakan bawang merah saja Nabi kita bersabda, man akala min hadhihi syajarah, yang memakan daripada pohon-pohonan ini, maksudnya bawang putih, bawang merah, la yadkhulanna masjidana, jangan masuk datang ke masjidku. Oh, sampai seperti itu. Nabi kita bersabda, jangan sekali-kali kamu mengganggu mereka lah tuduh. Jangan kita ganggu malaikat-malaikat Allah yang mengawal kita dengan bau-bauan yang bosong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abunya ada orang yang berminyak haram dengan abu rokok. Nah, pergi ke masjid, sebab dia bukan haram, dia baunya bosok, menghilangkan kewangian minyak haram. Tentu ada orang bermimpi bertemu Rasul, nak peluk Rasul, tapi kita mengelak. Kenapa? Kamu perokok, bau kamu tidak sedap. Tapi kita senang dengan bau-bau yang haram. Malaikat senang dengan bau-bau yang haram. Kemudian yang ketiga, yang tidak pernah misah dengan kita kiraman katibin pun juga menyenangi dengan bau-bauan yang haram. Di dalam surga semuanya haram, bening. Coba di durinya saja sudah terseksa, tidak diberikan peluang untuk menghirup udara segar. Ditulis dilarang merokok, terus ada kaca situ. Nak merokok masuk dalam situ, kurung diri dalam situ. Orang leluasa sebesar-besarnya seperti egos kereta api, nak menghirup udara selebat-lebatnya. Yang merokok masuk dalam ruang kaca. Di Singapura, airport